Bab 433 meminta pertanggungjawaban. Manajer Shinta melirik sekilas bayangan punggung Valentino yang mengendarai motor roda 3 di kejauhan. Dia tak kuasa menghela napas panjang. Dapat terlihat sedikit rasa sedih di matanya. Kali ini, perusahaan sedang dalam kesulitan. Lebih tepatnya adalah Angel sedang dalam kesulitan. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya. Namun, dia adalah asisten kompeten dari Angel. Mana mungkin dia tidak tahu kalau Angel dipanggil langsung oleh Nyonya Besar Kusuma. Dipanggil ke sana pada saat kondisi serius ini. Bisa ada masalah apalagi selain ingin meminta pertanggungjawaban. Kecuali Angel bisa mengeluarkan dana sebesar 20 miliar untuk menyelesaikan masalah kritis kali ini. Kalau tidak, Bobby dan lainnya pasti akan memanfaatkan masalah ini untuk dijadikan alasan kembali ke perusahaan. Di tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma. Semua anggota keluarga Kusuma sudah berkumpul. Bahkan seluruh keluarga utama dan juga keluarga cabang sudah berada di tempat. Semuanya berjumlah banyak sekali, mencapai puluhan orang. Di antaranya tentu saja juga terdapat Bobby, Kiara dan juga Robert. Semua orang langsung datang ke dalam halaman yang luas dan duduk bersama di sana. Nyonya Besar Kusuma sedang duduk di atas kursi kayu. Dia perlahan bersandar di atas kursi. Nyonya Besar Kusuma menyipitkan matanya sambil mendengar orang-orang yang sedang bercakap-cakap di sekitar. Angel, beberapa hari lalu setelah aku menyuruh kamu untuk memimpin perusahaan, keuntungan perusahaan terus menurun. Alhasil, entah apa yang sudah diberikan Valentino terhadap para pemegang saham, mereka malah mengatakan aku sudah menipu. Coba kamu katakan sekarang, kenyataan sudah ada di depan mata. Apa yang masih ingin kamu katakan? Kiara memelototi Angel. Raut wajah Kiara terlihat sangat bahagia. Anggota keluarga Kusuma lainnya sedang menggosip dengan berbisik-bisik sembari menatap sosok Angel. Dapat terlihat tatapan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kiara, kamu sendiri yang tahu apakah kamu mengutak-atik laporan keuangan atau tidak. Selain itu, kedua masalah ini tidak bisa dikaitkan. Aku tidak bisa menghentikan kerjasama. Masalah ini di luar kendaliku. Di saat menghadapi masalah seperti ini, kalian sebagai anggota keluarga Kusuma tidak seharusnya menyalahkanku, melainkan adalah memikirkan cara untuk menghadapi kesulitan kali ini. Angel melirik sekeliling. Tidak terlihat ekspresi di wajah indahnya. Dia pun kemudian berkata sepatah demi sepatah. Setelah melontarkan ucapan ini, beberapa anggota keluarga Kusuma langsung menundukkan kepala. Mereka merasa sedikit canggung. Namun, Robert dan Kiara tidak mungkin akan melepaskan Angel semudah ini. Seingatku, sepertinya Valentino pernah mengatakan ucapan kekuasaan berada di tangan pemenang, kan? Zaman sekarang ini, orang-orang hanya akan melihat hasil. Siapa juga yang akan membahas prosesmu? Hasil sekarang adalah puluhan perusahaan menghentikan kerjasama pada waktu yang sama. Hal ini mengakibatkan terhentinya dana perputaran kita dan perusahaan menghadapi kondisi kritis. Angel, kamu memegang tanggung jawab yang besar. Robert tiba-tiba memukul meja dan berdiri. Aku tidak sedang lari dari tanggung jawab. Aku juga sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Balas Angel setelah terdiam sejenak. Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Kamu sudah hampir membuat perusahaan gulung tikar. Apa kamu masih punya hak untuk menjadi seorang CEO? Robert mengulurkan tangan untuk menunjuk ke sisi Angel. Kalau aku tidak berhak, apa kamu berhak? Alangkah baiknya kalau kamu mendapat pengakuan dari para pemegang saham. Angel melirik Robert sekilas, dan raut wajahnya sama sekali tidak terlihat gugup. Sekarang, Angel didukung oleh 10 pemilik saham perusahaan. Ditambah lagi dengan presidir Valentino dan manajer Shinta, Angel pun cukup tenang untuk bisa menghadapi anggota keluarga Kusuma. Nek, lihat apa yang sudah dikatakan Angel. Dia sedang mendorong tanggung jawab. Dia mengira dirinya sudah kuat setelah adanya dukungan pemegang saham, bahkan nenek juga sudah tidak bisa mengontrolnya lagi. Robert segera memalingkan kepala dan berucap terhadap Nyonya Besar Kusuma. Angel, biarkan Robert menyelesaikan ucapannya. Nyonya Besar Kusuma menaikkan matanya lalu berucap dengan nada datar. Walau Angel sangat kuat, dia juga tidak akan tidak menghormati Nyonya Besar Kusuma. Oleh sebab itu, Angel memaksakan diri untuk mengangguk. Hari ini, semua anggota keluarga Kusuma berada di sini. Kalau begitu, aku akan bicarakan dengan baik. Robert mendapat dukungan Nyonya Besar Kusuma. Dia seketika merasa percaya diri sehingga langsung maju beberapa langkah. Setelah tatapan semua orang tertuju pada diri Robert, dia baru kembali bersuara. Kata Angel,
Aku tidak berhak, aku pun mengakuinya. Kalau kamu mengatakan ayahku tidak berhak, aku juga mengakuinya. Lagi pula, sekarang kamu memiliki dukungan pemegang saham. Jadi, semua yang kamu katakan itu benar. Hanya saja, aku ingin kalian semua menegakkan keadilan. Waktu itu, di saat ayahku berada di posisi CEO, dia memang tidak melakukan kontribusi apa-apa, tapi dia tidak pernah membuat perusahaan mengalami kesulitan apapun. Ayahku memang tidak melakukan kontribusi, tapi dia juga tidak melakukan kesalahan. Apa Angel mengakui hal ini atau tidak? Robert menunjuk ke sisi Angel. Anggota keluarga Kusuma spontan mengangguk. Ucapan Robert ini memang benar. Bobby memang tidak bisa mengembangkan perusahaan, tapi dia cukup baik dalam menjaga bisnis keluarga. Oleh sebab itu, Angel bahkan tidak bisa membantah ucapan ini. Berhubung kamu tidak berbicara, aku pun menganggap kamu sudah mengakuinya. Coba bicarakan diri kamu sekarang. Ayahku baru saja pergi, perusahaan diserahkan ke tanganmu. Sekarang baru beberapa hari saja malah terjadi hal sebesar ini. Angel, kamu sudah bersumpah akan mengembangkan jerih payah kakek. Bagaimana cara kamu mengembangkannya? Apa kamu bisa mempertanggungjawabkan harapan kakek? Apa kamu berharap kakek tidak bisa hidup tenang di akhirat? Nada bicara Robert penuh dengan menyalahkan. Bagus. Kiara langsung tepuk tangan dan terus bersorak. Robert, kamu tidak berhak untuk berbicara seperti itu soal kakek. Angel menatap Robert dengan gusar. Gelombang emosi pun muncul di hati Angel begitu menyinggung soal Tuan Besar Kusuma. Bagaimanapun, Angel sudah berbuat banyak dan berusaha kuat demi perusahaan. Walau Angel disalahpahami oleh anggota keluarga Kusuma, dia juga tidak meninggalkan tempat ini. Semua Angel lakukan karena dia ingin menenangkan roh Tuan Besar Kusuma yang berada di langit sana. Dia ingin memenuhi keinginan terakhir Tuan Besar Kusuma. Apa kamu berhak? Kamu sudah mengelola hasil jerih payah kakek hingga seperti ini. Apa kamu berhak? Kiara mencibir. Orang lain juga sedang membahas Angel dan menunjuk-nunjuk ke sisinya. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan grup Kusuma untuk bertahan hidup. Kalau terjadi sesuatu dengan grup Kusuma, itu berarti mereka semua harus tidur di jalanan, kan? Masalah ini adalah dua hal yang berbeda. Kamu tidak boleh membingungkan orang-orang dan sengaja mencampur adukan masalah ini. Aku bicarakan sekali lagi. Masalah-masalah ini tidak bisa dikendalikan. Meski Angel diserang oleh orang-orang, dia masih tetap membalas dengan tegar. Kenyataannya adalah di saat Paman masih berada di perusahaan berkembang dengan stabil. Puluhan perusahaan ini juga terus bekerja sama dengan baik. Namun sekarang, Paman sudah tidak di perusahaan lagi. Perusahaan langsung dilawan, banyak perusahaan yang memutuskan kerjasama. Apa kamu sama sekali tidak menyadarinya? Kiara langsung maju menghampiri Angel. Dia menunjuk ke wajah Angel lalu berteriak. Saat ini, jari tangan Kiara hanya berjarak sekitar 10 cm dari wajah Angel. Tangan Kiara hampir saja mengenai wajah Angel. Gerakan seperti ini sama saja dengan sudah menghina Angel. Namun, tidak ada satu pun orang di tempat yang membela Angel. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga menyipitkan mata dan terdiam. Kelihatan sekali kalau Nyonya Besar Kusuma diam-diam setuju dengan tindakan Robert dan Kiara. Hal ini mengakibatkan Robert dan Kiara semakin semena-mena. Angel, kalau kamu merasa pintar, kamu seharusnya mengundurkan diri saat ini juga. Keluar dari perusahaan. Jangan membuat perusahaan keluarga Kusuma bangkrut di tangan kamu. Jangan sampai keluarga Kusuma ikut malu bersamamu. Robert tak berhenti mencibir. Kiara menunjukkan wajah menyindir dan ikut berkata, benar. 3 tahun lalu, keluarga Kusuma sudah dipermalukan. Apa kamu masih ingin mempermalukan kami sekali lagi? Angel merasa putus asa. Sekarang, dia sungguh ingin langsung mengundurkan diri saja. Bab 434 bernyali besar. Namun, setelah memikirkan ucapan Tuan Besar Kusuma yang penuh harapan kepadanya, Angel masih tidak bisa membuat keputusan. Angel mengepalkan telapak tangan hingga kukunya menusuk ke dalam kulit. Dia juga menggigit bibirnya sampai memucat. Berikan aku sedikit waktu. Aku akan membereskan masalah ini. Jawab Angel dengan suara serak. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Bisakah kamu tahu malu sedikit? Kiara kembali melangkah maju. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya? Di saat bersamaan, terdengar sebuah suara yang datar. Meskipun terdengar tenang, suara ini dapat membuat orang merasakan kemarahan besar yang tersirat dari ucapannya. Memangnya kamu bisa apa? Angel, biar aku beritahu,
kalau kamu bukan anggota keluarga Kusuma, aku sudah akan memakimu sejak awal. Ucap Robert dengan nada menghina. Kiara bahkan langsung menjawab tanpa menolehkan kepalanya. Kalau aku bilang dia tidak bisa menyelesaikannya, berarti dia tidak bisa. Orang baik akan mendapatkan orang baik, sedangkan orang jahat akan mendapatkan orang jahat. Angel, kamu sudah menikah dengan seorang pecundang. Jadi, sebaiknya kamu tahu diri dan sadar siapa dirimu itu. Kiara berbicara sambil melangkah maju. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentil kening Angel. Angel disentil sampai mundur 2 langkah. Dia menatap Kiara dengan marah dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat Kiara yang main tangan, keluarga Kusuma, termasuk Nyonya Besar Kusuma, tidak ada seorang pun yang berusaha menghentikannya. Akhir-akhir ini, hidup Angel terlalu mulus. Jadi, sudah seharusnya dia ditekan sedikit. "Apa yang aku lakukan? Aku memukulmu." Dengan tatapan yang dipenuhi kegembiraan, Kiara mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melayangkan tamparan ke arah Angel. Plak! Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok hitam datang dan bergegas menahan pergelangan tangan Kiara. Tanpa menunggu Kiara menyadarinya, sosok hitam itu memelintir pergelangan tangannya hingga dia melangkah mundur sambil menjerit kesakitan. Angel menatap punggung kokoh yang ada di hadapannya dengan mata yang terbelalak. Hatinya terasa berkecamuk. "Siapa yang memberimu nyali untuk memukul istriku di hadapanku?" Suara Valentino terdengar menakutkan dan bercampur dengan kemarahan yang besar. Setelah selesai berbicara, dia langsung melayangkan sebuah tamparan. Plak! Sebuah suara tamparan yang nyaring bergema di halaman yang luas ini. Tiba-tiba Valentino menyadari, ternyata menampar orang sangatlah menyenangkan. Sebelumnya, Valentino tidak pernah menampar wanita. Kalau tidak, Valentino tidak akan berusaha menahan diri untuk tidak memukul Chloe saat Chloe melakukan hal tersebut kepada Angel. Namun, sekarang Valentino menyadari, ada sebagian orang yang tidak pantas diperlakukan selayaknya manusia. Di hadapan semua orang, Kiara ditampar sampai berputar-putar. Semua anggota keluarga Kusuma tampak terkejut. Tidak disangka, tanpa basa-basi, Valentino maju dan menampar Kiara. "Valentino, beraninya pecundang sepertimu menamparku," teriak Kiara yang tersadar sambil memukul Valentino. "Kalau kamu berani menyentuh istriku, aku tetap akan memukulmu." Dengan acuh tak acuh, Valentino mendorong Kiara hingga terhempas beberapa meter jauhnya. Bagaimanapun, Kiara adalah seorang wanita. Bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan kekuatan Valentino? Valentino mendorong Kiara hingga terjatuh ke lantai. Semua orang kembali terkejut. Apakah Valentino sudah gila? Tidak tahu malu? Kamu cuma bisa memukul wanita, kemampuan macam apa itu? Maki Robert yang bergegas maju sambil menunjuk Valentino. "Kayak, aku lebih hebat lagi kalau memukul pria." Valentino tersenyum dingin. Dia menepis tangan Robert, lalu memberikannya hantaman keras. Plak! Seketika, wajah Robert terasa kesakitan. Semua orang semakin terkejut, mereka melihat kejadian ini sampai terbelalak. Sejak muncul, pertama-tama Valentino memukul Kiara, lalu menghajar Robert. Apa yang ingin dia lakukan? Nyonya Besar Kusuma dan semua generasi kedua keluarga Kusuma berada di sana. Bukankah sikap Valentino terlalu lancang? Kamu? Satu tangan menutupi wajah dan satu tangan lagi menunjuk Valentino. Robert marah sampai tubuhnya gemetaran, tapi dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Plak! Valentino malas meladeni Robert. Tanpa banyak bicara, dia kembali menampar Robert. Bruk! Begitu tamparan ini dilayangkan, semua orang baru tahu kalau tamparan sebelumnya, Valentino masih berbelas kasihan kepada Kiara. Tamparan itu membuat Robert sampai mundur beberapa langkah. Seketika, wajahnya langsung membengkak. Bekas tamparan terlihat jelas di wajah Robert. "Selagi aku tidak ada, kalian memanfaatkan kesempatan untuk menindas istriku. Kalian benar-benar merendahkanku." Valentino menatap Robert dengan datar. "Kamu? Dasar pecundang!" Robert berteriak marah. Setelah marah, Robert seperti orang gila. Dia menyerang Valentino dengan mata memerah. "Robert!" teriak Bobby dengan wajah murung. Namun, sekarang Robert telah dikuasai amarah dan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin dia masih mendengarkan ucapan Bobby?
Robert berlari ke arah Valentino sambil menggertakkan gigi. Brooke? Valentino berdiri di tempat tanpa bergerak. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya ke udara, lalu melayangkan tendangan ke atas bahu Robert. Bu! Sebuah tendangan yang kuat menghantam bahu Robert dan langsung menjatuhkannya ke lantai. Aku memang seorang pecundang, tapi kamu bahkan tidak lebih baik daripada seorang pecundang. Valentino meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Robert dengan arogan. Setelah melihat kekuatan Valentino yang besar, Kiara yang awalnya masih memarahi Valentino, seketika langsung menutup mulutnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Valentino hari ini membuat semua orang sangat ketakutan. Tidak hanya kekuatan yang ditunjukkan oleh Valentino, tapi juga orang mengintimidasi dan arogansi yang dipancarkan oleh dirinya. Apakah dia itu, pecundang yang diremehkan selama 3 tahun ini? Dari tatapan tajam Valentino, karisma yang mendominasi serta arogansinya, tidak akan ada orang yang akan menyamakannya dengan seorang pecundang. Valentino, lancang kamu. Nyonya Besar Kusuma berdiri dari kursi kayunya, lalu menatap Valentino dan bertanya. Lancang? Kalau aku benar-benar lancang, kalian, keluarga Kusuma, bahkan tidak pantas berbicara denganku. Valentino tersenyum datar. Dia menatap Nyonya Besar Kusuma dengan acuh tak acuh. Ucapannya gila, sangat gila. Di dalam keluarga Kusuma, Nyonya Besar Kusuma memiliki posisi paling tinggi. Namun, beraninya Valentino membantah ucapan Nyonya Besar Kusuma. Valentino. Angel merasa Valentino sedikit kelewatan sehingga dia pun segera menarik ujung baju Valentino. Namun, sepertinya Valentino tidak ada niat untuk berhenti. Beberapa orang harus disadarkan dengan kenyataan. Demi istriku, selama 3 tahun ini, aku selalu menoleransi tindakan kalian. Angel ingin mengubah pandangan dan mendapatkan pengakuan dari kalian melalui usahanya sendiri. Namun, kalian terus-menerus menindasnya. Sekarang, bahkan ingin memukulnya juga? Kalau sudah begitu, apalagi yang aku takutkan? Di mataku, memangnya keluargaku cuma sehebat apa? Raut wajah Valentino terlihat datar dan acuh tak acuh. Ucapannya tersebut mengejutkan semua orang. Kamu? Valentino, kamu lancang. Seharusnya, sejak awal aku tidak mendengarkan suamiku untuk mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga ini. Kamu hidup dan makan dari keluarga Kusuma. Tapi, beraninya kamu berbicara kurang ajar seperti itu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Nyonya Besar Kusuma marah sampai tubuhnya gemetaran. Bab 435 sekarang juga bisa dibereskan. Aku menggantungkan hidupku pada keluarganya Angel. Kalau ada yang perlu kubalas budi baiknya, yaitu adalah mertuaku sekeluarga. Apa hubungannya dengan kalian? Selain gaji yang Angel dapatkan dengan bekerja keras di perusahaan, apa kalian pernah dalam 3 tahun ini membagikan setengah dari keuntungan yang perusahaan dapatkan kepadanya? Dengan kemampuan Angel, dia bisa mendapatkan gaji setidaknya senilai miliaran per tahunnya kalau dia bekerja di perusahaan lain. Nyatanya, dia hanya digaji beberapa ratus juta di sini. Apa kalian ini tidak punya hati nurani? Valentino mengutarakan semua kata-kata yang dia pendam dalam hatinya selama 3 tahun belakangan. Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan batu berat yang menghujam hati anggota keluarga Kusuma. Ada banyak dari mereka yang hanya bisa terdiam malu. Baiklah, karena kamu sudah bicara begitu, maka mulai detik ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai menantu cucu laki-lakiku lagi. Sahut Nyonya Besar Kusuma sambil mengangkat tongkat jalannya dan menunjukkannya ke arah Valentino. Sebelumnya kamu juga tidak menganggapku begitu. Sahut Valentino acuh tak acuh. Valentino, kamu itu hanya seorang menantu yang masuk ke keluarga istrimu. Berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar seperti ini di hadapan keluarga Kusuma. Ayo, semuanya. Kita hajar pria kurang ajar ini sama-sama. Kita paksa dia untuk berlutut di lantai dan bersujud meminta maaf kepada nenek. Seru Robert marah dan dia menjadi orang pertama yang menerjang ke arah Valentino. Beberapa anggota keluarga cabang keluarga Kusuma ragu-ragu untuk sesaat. Tapi akhirnya ada 7 atau 8 orang yang sama-sama menyerang ke arah Valentino. Hentikan! Seru Angel. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Valentino. Dia tidak mau memperkeruh masalah dengan membiarkan Valentino melukai Robert dan yang lainnya. Akan tetapi, Robert menganggap Angel menghentikan mereka karena takut mereka akan menyakiti Valentino. Angel, Valentino ini harus dihukum. Kalau kamu berani ikut campur, kamu juga akan aku hajar. Maki Robert, lalu mengayunkan tinjunya ke arah Valentino.
Sudut bibir Valentino menyunggingkan seulas senyuman jahil. Dia sama sekali tidak mengambil langkah mundur saat harus menghadapi 7 atau 8 orang ini secara bersamaan, melainkan balas menerjang maju. Hanya dengan satu tinjuannya, Valentino membuat tubuh Rubber terpental mundur sejauh 2 meter dan ambruk ke lantai. Serangan itu membuat Rubber tidak sanggup berdiri lagi. Setelah itu, semua orang yang hadir dibuat tercengang dengan apa yang terjadi. Buak! Telak! Bu! Valentino melawan ke-8 orang anggota keluarga Kusuma sendirian dengan ekspresi yang sama sekali tidak terlihat takut dan dengan gerakan yang secepat kilat. Setelah itu, Valentino berjalan melewati sisi ke-8 orang itu dengan perlahan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan sehabis makan. Satu orang anggota keluarga Kusuma dibuat ambruk ke lantai dengan satu tinju dan satu tamparan. Tidak ada yang bisa menghentikan Valentino. Dia bagaikan seekor harimau yang masuk ke kawanan domba. Angin berhembus pelan dan langit cerah tanpa awan. Tidak ada debu yang memenuhi udara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Valentino berhenti melangkah dan berdiri di tempat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Beberapa anggota keluarga Kusuma terkapar di sekelilingnya. 9 orang, termasuk Robert, hanya bisa terbaring tidak berdaya di atas lantai. Semua orang tertegun. Error. Ternyata Valentino sekuat ini. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa seorang pecundang seperti Valentino bisa memiliki kekuatan sehebat ini. Valentino memandang semua orang dengan ekspresi datar. Kali ini aku menahan diri. Kalau kalian masih tidak mau bertobat, kali berikutnya akan kukirim masing-masing dari kalian ke rumah sakit. Para anggota keluarga Kusuma yang dihajar Valentino itu buru-buru bangkit berdiri dan menyingkir ke samping dengan ekspresi muram. Sikap Valentino yang sangat sombong ini menyulut amarah semua orang di keluarga Kusuma. Akan tetapi, sebelum mereka bisa berseru marah, Valentino sudah berbicara lebih dulu. Kalian ini seperti cacing parasit yang menggantungkan hidupnya di pohon besar seperti keluarga Kusuma. Kalian pasti paham betul semua yang telah Angel lakukan demi kalian dan seberapa besar penderitaan yang dia alami. Ada banyak anggota keluarga pria di keluarga Kusuma, tapi kalian malah menyuruh seorang gadis untuk mengambil alih kepemimpinan dan memikul tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan kalian. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kalian justru menyerangnya dengan kata-kata yang kejam. Apa kalian sudah tidak punya hati? Pertanyaan Valentino mengejutkan banyak orang dan mereka pun hanya bisa tertunduk malu. Bahkan Nyonya Besar Kusuma saja sedikit tidak bisa berkata-kata, sorot pandangnya terlihat kabur. Valentino pun menoleh menatap lurus ke arah Nyonya Besar Kusuma dan berkata, Aku memanggilmu nenek karena aku ingin bicara denganmu. Tapi saat aku memanggilmu Nyonya Besar Kusuma itu karena yang sedang bicara adalah Valentino Wijaya. Kalau hari ini kalian bilang Angel harus bertanggung jawab secara penuh atas masalah yang terjadi di perusahaan, maka aku, Valentino, tidak akan bicara apa-apa lagi. Aku akan pergi sekarang juga bersama dengan Angel dan akan menyerahkan posisi sebagai CEO perusahaan kembali kepada kalian. Tapi ada satu hal yang harus kalian camkan dalam hati. Begitu aku mengembalikan perusahaan ini kepada kalian, ia tidak akan lagi menyandang nama Kusuma. Semua orang terkejut mendengar perkataan Valentino, sementara perasaan Angel terasa sangat berkecamuk. Ada rasa terharu, kaget, dan juga gugup. Untuk beberapa saat, perkataan Valentino membuat Nyonya Besar Kusuma tidak sanggup berkata-kata. Aura Valentino yang kuat juga membuat anggota keluarga Kusuma lainnya terkejut, dan mereka tidak ada yang berani bicara. Sorot pandang Nyonya Besar Kusuma terlihat ragu. Dia menimbang-nimbang perkataan Valentino dengan matang, lalu secara tidak terduga balas mengangguk. Ucapanmu memang cukup masuk akal, Valentino. Tapi karena semua anak di keluarga Kusuma sudah besar sekarang, jadi keputusannya tidak ada padaku lagi. Angel harus bertanggung jawab kalau sampai ada masalah di perusahaan. Aku bisa saja tidak menganggapnya bersalah, tapi anggota keluargaku yang lain pasti tidak akan menerima keputusanku dengan senang hati. Jadi, aku akan memberinya kesempatan lagi. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini dalam 2 hari, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini lagi dan dia masih bisa memegang jabatannya sebagai CEO perusahaan. Katanya Nyonya Besar Kusuma dengan nada bicara yang tenang. Matanya menatap lurus ke arah Valentino. Walaupun kata-kata Valentino yang sebelumnya terdengar sangat sombong, sebenarnya justru ada sedikit rasa kagum yang timbul dalam benak Nyonya Besar Kusuma terhadapnya. Valentino yang sekarang memang sangat gila dan sedikit sombong, tapi ini jauh lebih baik daripada sosoknya yang dulu merupakan seorang yang tidak berguna. Angel tidak berkata apa-apa. Meskipun Nyonya Besar Kusuma bersedia memberikannya kesempatan.
Mana mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak 20 miliar dalam 2 hari. Nyonya Besar Kusuma sedikit menyipitkan matanya. Apa kamu berani menyetujui syaratku, Valentino? Tentu saja. Jawab Valentino dengan nada bicara tidak peduli. Baiklah. Kalau kamu bisa membantu Angel untuk menyelesaikan masalah ini, aku akan memaafkan tindakanmu hari ini yang menghajar anggota-anggota keluargaku dan memperlakukanku dengan tidak hormat. Sahut Nyonya Besar Kusuma. Sebenarnya, Nyonya Besar Kusuma juga berharap masalah ini bisa diselesaikan. Bagaimanapun juga, Rup Kusuma adalah hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma. Valentino. Angel menarik Valentino perlahan. Bagaimana bisa pria itu menyanggupi persyaratannya dengan begitu mudah? Dia datang hari ini dengan pemikiran hendak meminta bantuan dari semua orang di keluarga Kusuma. Valentino, memangnya kenapa kalau kamu bisa berkelahi? Kamu mau menyelesaikan masalah perusahaan dengan menghajar orang. Robert mulai memancing keributan lagi. Valentino melirik Robert dan berkata dengan ekspresi datar. Istriku awalnya memintaku untuk membawa uangnya pergi. Apa itu sebabnya kalian langsung menunjukkan sifat asli kalian karena kalian datang terlambat? Untuk sesaat, perkataan Valentino membuat semua orang yang ada di situ tertegun lagi. Angel juga terlihat tercengang. Sejak kapan dia menyuruh Valentino membawa uangnya pergi? Berhenti membual, Valentino. Memangnya siapa yang akan mempercayai perkataanmu itu? Kamu pikir uang 20 miliar itu sebuah lelucon? Ya. Jangan bilang keluarga Kusuma tidak memberikan kalian kesempatan. Aku mau lihat, bisakah kalian menyelesaikan masalah ini dalam 2 hari? Sahut Robert menyulut perselisihan lagi. Valentino tersenyum datar dan berkata, masalah sekecil ini tidak butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Sekarang juga bisa kubereskan.